Oke, selamat pagi semuanya. Kita langsung mulai presentasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, kelas farmasi 2B, dengan anggota saya sendiri, Akbar Yulianto dengan NIM 116, akan mempresentasikan mengenai definisi kufur. Baik, definisi kufur dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kufur secara bahasa, yang kedua kufur menurut istilah syariat. Kufur secara bahasa berarti menutupi, seperti dijelaskan dalam firman Allah pada Quran Surat Al-Hadid ayat 20, kata kufar pada ayat tersebut bermakna para petani. Mereka disebut kufar karena para petani adalah orang yang suka menutupi benih dengan tanah. Yang kedua, kufur menurut istilah syariat adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Selanjutnya untuk jenis-jenis kufur akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Putri Aulia. Baik, perkenalkan nama saya Putri Aulia Novianti dari NIM 117. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kufur. Kufur dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kufur kubro adalah kufur besar dan kufur subro adalah kufur kecil. Kufur kubro yang termasuk kufur kubro yaitu yang pertama keyakinan yang mengkufurkan, seperti meyakini bahwa ada zat yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Yang kedua adalah syak atau ragu-ragu. Jadi perkataan syak atau ragu-ragu itu bisa membatalkan aslul iman. Dan perlu diketahui bahwa kufur dari segi i'tiqad dan syak ini hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada manusia yang mengetahuinya, kecuali jika keraguan-raguan itu didahirkan baik lewat ucapan maupun lewat perbuatan. Misalnya ucapan, apa benar sih Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir? Yang ketiga dengan ucapan. Dari segi ucapan adalah mengucapkan sesuatu yang terkategorikan sebagai ucapan kekufuran. Artinya, mengucapkan sesuatu ucapan yang menghina Allah, menghina Rasulullah, dan menghina sesuatu dari Islam, baik dari segi akidahnya maupun dari segi syariatnya. Dengan misal ucapan seseorang berkata bahwa Islam tidak sesuai jika diterapkan dalam masyarakat majemuk yang beraneka ragam suku dan agama. Yang keempat dengan perbuatan, misalnya menghina Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya adalah kufur subro atau kufur kecil. Yang termasuk kufur subro yaitu yang pertama kufur karena mendustakan kebenarannya. Seperti firman Allah yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 68, diazab adalah karena perbuatan mereka sendiri adalah atas kehendak dan kemauan mereka sendiri. Mereka diajak sesuai dengan ketentuan Allah. Kedua adalah kufur terhadap nikmat Allah. Dalam hal kufur terhadap nikmat Allah kadang dianggap sepele oleh sebagian orang. Kufur terhadap nikmat Allah ini sangat banyak macamnya, yang hukumannya bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Allah sudah menjelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 83, kesenangan yang diberikan kepada orang-orang kafir adalah kesenangan yang sementara. Rezeki yang sedikit mereka terima dan rasakan selama hidup di dunia, kemudian di akhirat nanti mereka terpaksa masuk neraka. Yang ketiga adalah kufur nifak, seperti firman Allah pada Quran Surat Al-Munafikun ayat 3, dalam firman-Nya, amanu summa kafaru, dimaksudkan di sini hanyalah beriman dengan lidah saja. Bisa juga dipahami dengan pengertian iman yang sebenarnya, tetapi dalam tingkatan yang rendah. Mereka terbilang sebagai orang munafik karena mereka kembali dari jalan keimanan menuju kepada kekufuran, dari hidayah kepada kesesatan. Maka Allah mengunci mata hati mereka, sehingga mereka tidak dapat memahami lagi, maksudnya tidak akan ada satu petunjuk ataupun kebaikan yang akan didapatkannya di dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya adalah definisi dari nifak yang akan dijelaskan rekan saya, Salma. Baiklah, perkenalkan nama saya Salma Septia Amalia, NIM 118. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari nifak. Definisi dari nifak ini ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Munafik atau munafik, kata benda dari bahasa Arab munafik.
Plurul munafikun merupakan terminologi yang terdapat dalam Islam merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama, namun sebenarnya tidak mengakuinya. Tidak mengakuinya di dalam hati. Munafik artinya yaitu orang yang nifak. Nifak menurut bahasa memiliki arti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan dengan firman-Nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 67. Yang kedua, pengertian nifak secara istilah. Kata an-nifak secara istilah syuro memiliki arti menutupi kekufuran dan juga memperlihatkan keimanan. Dan dengan kata lain, orang munafik itu ketika ucapannya berbeda sekali dengan perbuatannya. Ketika lahirnya tidak sesuai dengan batinnya. Yang nampak darinya yaitu bertentangan dengan apa yang disembunyikan dalam hatinya. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan firman-Nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 67. Orang yang mempunyai sifat nifak disebut orang munafik. Orang munafik itu sering bersikap tidak menentu, susah untuk diketahui kebenaran ucapannya. Selanjutnya, untuk jenis-jenis nifak akan dijelaskan oleh teman saya Maulida. Nama saya Maulida Latifah, NIM 119 akan menjelaskan jenis-jenis nifak. Yang pertama, jenis nifak itikodi atau nifak keyakinan. Nifak itikodi merupakan nifak besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman, tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan dia akan ditempatkan di dalam kerak neraka. Seorang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Tetapi dalam batinnya mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. Nifak besar tidak terjadi pada seorang mukmin. Nifak jenis ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu mendustakan Rasulullah atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa, membenci Rasulullah atau membenci sebagian apa yang beliau bawa, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam, dan tidak senang dengan kemenangan Islam. Jenis nifak yang kedua yaitu nifak amali atau nifak perbuatan. Nifak ini adalah melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, tetapi merupakan wasilah atau perantara kepada nifak besar. Pelakunya berada dalam iman dan nifak. Perbedaannya yang lahir dengan yang batin dalam hal perbuatan, bukan dalam hal keyakinan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad yang menjelaskan bahwa ada 4 hal yang menandakan sifat munafik, yaitu jika dipercaya ia berkhianat, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia memungkiri, dan jika bertengkar ia melewati batas. Nifak amali atau nifak kecil bisa terjadi pada seorang mukmin. Pelakunya terkadang bertaubat kepada Allah, sehingga Allah menerima taubatnya. Sifat nifak adalah sesuatu yang buruk dan sangat berbahaya, sehingga para sahabat radhiyallahu anhu begitu sangat takutnya kalau dirinya terjerumus ke dalam nifak. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.